boleh menjadi pribadi-pribadi yang taat sampai akhir hidup kami. Kami senantiasa rindu untuk kehidupan kami boleh Tuhan kerjakan agar nama Tuhan semakin dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Dan firman Tuhan yang telah Tuhan persiapkan melalui hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan untuk melayani pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, kami membuka hati kami meluaskan Allah bekerja dan berkarya dalam setiap hidup kami, agar nama-Mu dipermuliakan lewat hidup kami. Berkati setiap kami, untuk kami boleh siap menikmati perkataan-Mu, dan berkati hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran yang daripada Allah. Ini setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau sambut perkataan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita buka sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-21. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita akan perhatikan ayat-ayat ini. Saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ke-14. Yohanes pasal 21. Oh ya. Gugus COVID-nya jangan turun dong. Yang harus menyelamatkan kita Anda, selain Tuhan Yesus ya. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita konsentrasi kembali. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya.
dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Kurang lebih ayat yang baru kita baca ini situasinya mungkin bisa jadi hampir mirip dengan mendadak kok goyang lagi tempat ini ya. Sampai-sampai murid Yesus yang sudah kumpul 3,5 tahun tidak kenal kalau itu Yesus. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bahwa di tengah hal-hal yang membuat kita jadi kacau, jadi bingung, jadi takut sekalipun, kita tetap belajar taat di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Seperti saya katakan tadi, kalau tempat ini ada gempa, maka yang mati paling terakhir harusnya adalah yatim bungkus kopi. Tenang, tak kancani. Saya belajar melatih diri saya untuk orang yang paling terakhir kalau ada hal yang begitu. Karena itu memang mesti latihan. Tidak cukup dengan iman percaya saja. Itu seperti teorinya berenang. Tidak cukup hafal caranya berenang, tapi mesti nyemplung juga. Kalau tidak nyemplung, tidak bisa. Walaupun teorinya apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kemarin dan hari ini kita belajar, kalau tadi sempat terasa goyangan, masalahnya saya tidak terasa. Mungkin itu salah satu sebabnya saya tidak ikut bingungnya. Kemarin kita merasakan guncangan itu, tiba-tiba satu yang terlintas dalam pemikiran saya. Bangunan itu mau Bapak Ibu dorong-dorong, ini tiang kanan kiri ini kalau Bapak Ibu dorong, kalau Bapak Ibu namanya bukan Samson dan rambutnya tidak gondrong, iya tidak rubuh tempat ini. Tapi begitu Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, yang mau bangunan sekuat apa akan goncang, dan itu janji Tuhan. Jangan kaget ya Bapak Ibu, itu janji Tuhan. Karena Tuhan ngomong akan menggoncangkan semua. Itu bukan cuma bicara masalah perasaan kita teraduk-aduk dan goncang, tapi secara fisik juga akan ada banyak goncangan. Mengapa? Ya karena di saat itulah terbukti sejauh mana kita mengenal Tuhan. Karena itu pagi hari ini adalah satu pelajaran yang penting buat kita. Bagaimana murid-murid Yesus walaupun sempat tidak mengenali bahwa itu adalah Yesus, mereka tetap taat. Dan saya rasa itulah pilihan kita satu-satunya yang terbaik. Kemarin dalam persekutuan pemuda dan remaja, hamba Tuhannya mengingatkan kita semua, kami semua pada waktu itu, mau lari kemana? Karena pada waktu itu hamba Tuhan tersebut ditanya oleh seseorang, paling aman itu di tengah kondisi kayak gini ini kita kemana? Mau ke darat digoncang gempa? Ya tidak aman. Atau kita mau bikin bunker, Bapak Ibu setuju? Jadi uang pembangunan kita hentikan, kita menggali tanah kira-kira berapa puluh meter, kemudian kita sembunyi di dalamnya. Saya yakin juga tidak akan bisa. Mazmur sudah katakan, kemanakah aku dapat pergi? Kemanapun tidak bisa, mau di laut, nah kalau kena tsunami, mau di udara, mau setahan apa pesawatnya kalau tidak ada bahan bakarnya, mau sembunyi di mana?
satu-satunya yang paling mungkin adalah dimanapun kita berada, kita tahu kepada siapa kita percaya. Oleh karena itu mari kita belajar dari kisah yang baru saja kita baca, bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup. Yang pertama, kita bersyukur Alkitab selalu saja mampu memberikan solusi bagi kehidupan kita. Di tengah ketegangan, di tengah kekacauan, di tengah ketakutan, di tengah keadaan yang tidak pasti, setelah Yesus mati dan bangkit, isu bahwa mayat Yesus itu dicuri itu masih sangat kuat. Kenapa? Nah, karena yang bikin isu ini orang terkenal, para pemuka agama Yahudi yang bikin kebohongan ini, bahwa jenazahnya Yesus itu bukan bangkit tapi dicuri. Sehingga antara percaya dan tidak percaya, murid-murid Yesus ini menghadapi satu fakta yang tidak bisa disembunyikan lagi. Kegalauannya tidak bisa disembunyikan. Karena itu kenapa kurang lebih para penafsir menyatakan kurang lebih ada 11 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk menjawab keraguan mereka. Kita bersyukur Bapak Ibu ada di zaman sekarang. Pertama, sudah ada Alkitab. Kedua, sudah ada lembaga-lembaga Kristen. Bahkan kekristenan kita sudah disebut sebagai agama. Maka kita seolah-olah bisa punya pegangan yang kuat. Pada waktu itu, kekristenan adalah sesuatu yang baru di tengah agama mayoritas yang cukup kuat pada waktu itu, yaitu Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ngomongnya adalah mayat Yesus bukan bangkit tapi dicuri. Kita perlu bersyukur karena sekali lagi seperti saya katakan tadi, Alkitab memberikan teladan yang sangat luar biasa dalam Yohanes pasal 21 ayat yang kedua. Dikatakan apa? Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Dengan kata lain, murid-murid ini tetap berkumpul. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 20, setelah Yesus meninggal dunia, sementara mereka tidak tahu apakah Yesus akan bangkit atau tidak, mereka lupa terhadap apa yang sudah Yesus janjikan. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid ketika mereka sedang berkumpul, dalam arti bersekutu, sedang MK, sedang saling menguatkan iman mereka. Tetapi di pasal 21 ayat yang kedua ini, mereka sedang ada di pantai. Ini bukan ibadah padang seperti Bapak Ibu sekalian, tapi mereka memang sedang bekerja, atau mungkin bisa jadi mereka sedang bersantai. Tetapi yang mereka lakukan, mereka sedang ada dalam sebuah perkumpulan saudara seiman. Itu berarti bagi kita adalah penting sekali kita punya komunitas yang menguatkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang namanya komunitas ini bukan satu arah, tetapi saling menguatkan. Tidak salah kalau kita punya sahabat orang yang belum mengenal Tuhan, kita punya teman-teman orang yang belum mengenal Tuhan, tidak salah, malah seharusnya begitu. Tetapi yang penting juga ada dalam kehidupan kita adalah kita punya kumpulan orang percaya yang bisa saling sharing, yang bisa saling menguatkan. Itu sebabnya kenapa kita belajar untuk meniru pola itu dalam bentuk mezbah keluarga. Supaya apa? Supaya saling ngomong. Setidaknya bisa cerita, aku kok ngalami gini, gimana ya? Aku kok mengalami begitu ya, gimana ya? Aku kok mengalami kemenangan seperti ini, yang lain juga, oh iya ya, ternyata gitu ya. Sehingga bisa saling menguatkan satu dengan yang lain.
bukan dalam format ibadah seperti pagi hari ini, tetapi dalam bentuk persekutuan, dalam bentuk sebuah komunitas, dalam bentuk sebuah, ya bolehlah kalau pakai bahasa yang kita kenali pada umumnya, arisan gitulah. Tapi kopioannya baca Alkitab. Inilah yang sedang dilakukan oleh murid-murid Yesus pada waktu itu, karena para murid bukan hanya pada saat bersekutu mereka kumpul satu dengan yang lain, tetapi dalam aktivitas mereka saling menguatkan, dan di situ terjadi saling menguatkan. Ini hal yang pertama, bagaimana murid-murid menghadapi kenyataan pada waktu itu. Yang kedua adalah kita lihat sama-sama di ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Yang terjadi adalah, terlepas mereka tidak menangkap apa-apa, kalimat ini juga menggambarkan kepada kita bahwa walaupun tidak menangkap apa-apa, mereka tetap bekerja sepanjang malam. Ini berarti bagi kita adalah sebagai orang percaya, tidak ada jaminan loh kalau ikut Tuhan selalu berhasil. Ada amin? Ada yang berani mengaminkan? Keberhasilan itu bonus, silakan oleh kanan oleh kiri, bonus dibayar. Jadi ikut Tuhan itu bukan untuk berhasil Bapak Ibu. Ikut Tuhan itu untuk kita bisa setia sampai akhir. Ikut Tuhan itu supaya kita bisa menikmati jaminan keselamatan. Keberhasilan adalah sebuah bonus. Karena itu saya sering bercanda kepada beberapa teman mahasiswa pada waktu itu. Saya tanya sama mereka, andai kata kita ini ada dalam sebuah lomba lari, dan pada waktu lomba lari itu yang masuk final, biasanya tracknya lomba itu sekitar 7-8 gitu ya. Misalnya 8 deh gitu ya. 8-8-nya anak Tuhan. Pertanyaan saya, kira-kira 8 anak Tuhan itu doanya gimana? Ayo kalau Bapak Ibu jadi finalisnya gitu ya, mau lomba lari, juara satunya hadiahnya luar biasa gitu ya. Kira-kira kalau kita jadi anak Tuhan doanya apa? Dan kebayang gak kalau 8 anak Tuhan itu semua doanya begini, Tuhan semoga aku sih menang. Halo? Terus Tuhan milih sing ndi? Si A Tuhan aku sing menang ya, si B Tuhan aku sing menang ya, si C Tuhan aku sing menang ya, sampai pelari ke-8 Tuhan aku sing menang ya. Nah terus Tuhan milih sing ndi? Tuhan mau milih siapa yang dimenangkan? Saya yakin dan percaya kalau kita anak Tuhan, maka kita pun harus belajar, Tuhan aku belajar mau memberikan yang terbaik. Menang kalah urusan murid. Itu anak Tuhan. Bukan berarti kita ini doanya jangan bikin bingung Tuhan. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita ini membingungkan Tuhan, Tuhan malah senang kok. Nanti kalau Tuhan sudah bingung kan Tuhan gampang dicekin aja. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Sungguhan ini tidak apa-apa. Tuhan itu 24 jam siap dibingungi oleh kita. Itulah Tuhan kita. Tuhan itu kasihnya tidak terduga, panjang lebar, tinggi dan dalam. Kita kadang tidak bisa mengerti. Tetapi kalau kita mau semakin dewasa di dalam Tuhan, maka keberhasilan itu bukan doa kita, tapi yang terbaik yang bisa kita dapatkan itu yang menjadi doa kita. Sehingga mau berhasil tidak berhasil kita tidak pusing Bapak Ibu. Karena jangan sampai kita ngomong seperti ini, Tuhan aku mau pas melayu kan berdoa, Tuhan nek iso aku sih menang. Lah begitu sampai finish lah kok urutan ke-8 ini maksudnya Tuhan apa? Terus komanya ini Bapak Ibu yang tidak enak, wis gak Tuhan wis. Yo Tuhan tidak bisa kita ukur sesempit itu
yang komunikasi di dalamnya kurang terlalu baik. Anaknya pergi tidak pamit, bapaknya pergi tidak pamit, ibunya pergi tidak pamit. Jadi begitu ditanya, bapakmu nanti? Oh kalau dengan muka datar begitu. Andai kata begitu, Tuhan kita tidak begitu. Dia sangat peduli kepada setiap kita. Tetapi tidak sama dengan kita tidak belajar menjadi semakin dewasa. Hal yang ketiga adalah di ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Seperti yang tadi saya katakan, kadang kenyataan hidup membuat kita tidak bisa mengenali Tuhan, bahkan tidak bisa mengenali pekerjaan Tuhan. Tetapi, nah ini yang penting. Mari kita belajar peka, terus melatih diri kita. Karena yang menarik justru ketika kita melihat di ayat yang ke-7, setelah murid-murid itu menuruti perintahnya Tuhan, yang mereka tidak tahu ini Tuhan atau siapa. Pokoknya ada suara yang ngomong jalan sebelah kanan. Oke, maka dia menebarkan jalannya, dan ternyata ikannya banyak. Begitu ikannya banyak, maka kita lihat di ayat 7 dikatakan apa? Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, apa katanya? Itu Tuhan. Nah, ini yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Kadang memang ketika kita menghadapi kenyataan hidup, kita sampai susah berdoa, kita susah merenungkan firman Tuhan. Tetapi tetap ayatnya mengatakan apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Murid-murid itu belajar mengenali Tuhan bukan dari fisiknya lagi, tetapi dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Maksudnya begini, kalau saya ketemu dengan adik saya, muka dengan muka, maka saya yakin dan percaya dia akan tahu itu saya. Tapi kalau yang namanya saudara, tidak harus ketemu muka dengan muka. Ada banyak cara, dari cara jalan, cara bicara, cara nulis. Walaupun mukanya tidak kelihatan, orang bisa tahu kalau itu saudara, kalau itu cukup dekat hubungannya. Mereka bisa tahu bahwa itu adalah temannya, itu adalah saudaranya. Begitu juga murid-murid Tuhan ini. Di tengah mereka tidak bisa mengenali Tuhan secara fisik, secara suara mereka juga mungkin tidak terlalu dengar. Karena terlepas mereka bisa mendengar kata-kata Yesus untuk menebarkan jalan, jalannya juga cukup jauh dan itu ada di pantai, anginnya juga kencang pasti. Jarang sekali kalau di pantai anginnya sepoi-sepoi. Nah, kalau di hutan, anginnya sepoi-sepoi. Tapi kalau di NTT kemarin anginnya badai. Kemungkinan tidak bisa dengar dengan jelas, tetapi satu yang mereka tahu, bahwa begitu ikan itu memenuhi jalan mereka, murid yang dikasih langsung ngomong itu Tuhan. Tidak kelihatan Tuhannya, tapi pekerjaannya bisa dirasakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menikmati Tuhan bukan saja seperti apa yang dikatakan Alkitab atau kisah para tokoh, tetapi adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mengenali dengan sangat jelas bahwa Tuhan sedang bekerja di antara kita, bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita melihat sebuah kalimat yang juga tidak kalah penting yang ada di ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk-lauk? Pertanyaan saya, Bapak Ibu, kira-kira Tuhan Yesus ini tahu nggak kalau murid-muridnya itu menjala ikan semalaman dan tidak ada hasilnya? Tahu ya? Lah kok takut?
Saya ketika merenungkan ini, saya bersyukur sekali. Dan kiranya ini juga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang tidak peduli. Tuhan tanya ini bukan ngece. Tapi Tuhan tanya ini, kalau saya bahasakan dengan bahasa kita sehari-hari, Tuhan ngomong gini. Ya apa rek kabare? Ada yang bisa saya bantu? Tuhan itu selalu menawarkan bantuan. Seringkali kita tidak melihat kalau Tuhan sedang mengulurkan tangan karena kita sedang bingung dengan cara kita sendiri. Tapi murid-murid itu mau mendengar. Ini yang membuat kita perlu belajar bagaimana murid Yesus dalam menghadapi kenyataan hidup mereka tetap bisa taat. Adalah karena mereka mau memberikan ruang buat Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka tidak disibukkan dengan cara mereka sendiri. Peristiwa ini adalah bukan peristiwa yang pertama kali. Ketika mereka pertama kali dipanggil menjadi murid, peristiwa ini pun terjadi. Ketika mereka semalam-malaman menjala ikan, kemudian mereka bertemu dengan sosok yang baru. Kemudian sosok itu ternyata adalah Yesus yang kemudian mengajak mereka menjadi penjala manusia. Petrus sempat ngomong, "Loh Tuhan, ya nyebutnya begitu ya. Tuhan, sudah semalam-malaman kami ini bekerja. Tapi oke lah kalau Tuhan ngomong begitu, kami akan melempar jala kami kembali." Ini bukan peristiwa yang pertama. Ini mungkin peristiwa kedua atau mungkin peristiwa yang keberapa, saya tidak tahu gitu ya. Karena yang pasti kalau dicatat di Alkitab ya ini kedua. Mereka tidak disibukkan dengan cara mereka sendiri. Mereka mau mendengar Tuhan. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa ketaatan itu tidak membutuhkan syarat. Tetapi juga bukan berarti untung-untungan. Ketaatan itu adalah bukti bahwa kita percaya. Ini yang gak gampang. Bapak Ibu, ada waktunya di mana kenyataan hidup akan membuat kita melakukan sesuatu secara refleks. Sampai mungkin saking refleksnya kita lupa. Kayak kemarin pada waktu goyang cukup lama itu, saya rasa mungkin sekitar 1 menit lebih gitu. Saya bersyukur kok orang tua itu pada ingat anaknya masing-masing. Dipanggili, Mas Yahya langsung teriak kenceng manggil anak-anaknya, dan anaknya ada di dalam. Nah kalau sampai lupa lihat anaknya terus gimana coba? Terus yang menolong anaknya terus yang. Tapi kadang kenyataan itu membuat kita jadi serba salah gitu ya. Kita ini mau menyelamatkan diri kita sendiri, terus akhirnya baru gitu ya. Kok tidak saya nolong yang lain dulu ya? Dalam kondisi yang seperti itu, mari kita tetap belajar melatih diri kita untuk tetap taat. Karena memang tidak gampang. Contoh murid-murid sangat luar biasa. Di tengah mereka semalam-malaman tidak dapat ikan, di tengah mereka sedang dalam kondisi kemungkinan bisa dikatakan murid-murid Yesus agak sedikit bingung apa yang harus dilakukan, karena tidak kumpul sama Tuhan Yesus lagi, karena Yesus sudah tidak sehari-hari bersama dengan mereka. Di tengah kebingungan yang seperti itu, mereka tetap mau belajar taat. Yang kedua, ketaatan itu berarti kita mau belajar untuk mengenali karya Yesus. Jangan kita berpikir karya Yesus itu bicara masalah sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang hebat baru kita melihat itu adalah Yesus. Tapi nikmati kebenaran pas kebenaran ketika kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, ketika kita mendengar sharing dengan teman-teman kita, bahkan ketika kita melihat alam semesta ciptaan Tuhan, ataupun gempa yang kemarin. Mari kita kenali itu bagian dari karya Tuhan. Tuhan yang luar biasa ini mengizinkan kita untuk bisa mengenal Tuhan dengan baik. Gempa kemarin pakai itu sebagai sebuah kesempatan
untuk semakin mengasihi Tuhan. Karena kalau Tuhan yang mampu menggoncangkan semuanya itu, mengizinkannya terjadi dalam kehidupan kita, saya berharap kita semua masih tetap dalam keadaan tetap setia kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketaatan kita akan membawa kita pada tindakan yang tepat. Apa maksudnya? Seperti yang sudah saya baca di ayat yang ke-7 tadi. Ada dua respon yang menarik, yaitu yang pertama responnya Yohanes, karena dia tahu itu pasti Tuhan, walaupun tidak kenal, walaupun samar-samar, dia yakin betul kalau itu Tuhan. Dan yang kedua adalah responnya Petrus. Begitu Petrus tahu, Petrus ini memang orangnya meledak-ledak ya Bapak Ibu. Dia seorang sanguin sejati gitu. Bertindak dulu baru mikir. Petrus tidak ambil pusing karena dia tahu itu Tuhan. Dia langsung ambil tindakan apa? Memakai baju terus langsung terjun. Wis ceklah ketemu Tuhan. Warnai kekristenan kita, warnai kedekatan kita dengan Tuhan juga dengan sebuah gairah. Jangan kita jalani kehidupan kita begitu bangun pagi, aduh besok manis, ki masalah omongannya. Mari begitu matahari terbit, begitu ada hari yang baru, begitu punya kesempatan yang baru, izinkan semangat itu menguasai kehidupan kita, seperti orang-orang yang penuh dengan harapan. Ada amin? Walaupun masalah mungkin gak selesai, walaupun keadaan keluarga kita mungkin masih tidak menyenangkan, walaupun kita tahu ada banyak orang-orang yang akan datang memarahi kita mungkin karena kita sedang ada dalam satu masalah yang berkepanjangan. Saya pernah merasakan Bapak Ibu, masalah itu dari tahun 2005 sampai 2018. Waduh. Setiap hari ke kantor itu butuh doa khusus supaya semangat. Kenapa? Lagi gegeran di kantor saya pada waktu itu. Saya sepanjang tahun itu nyanyinya cuma satu. Itu lagu yang saya kenang, kenang-kenangan dari Surabaya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Nah, seanehnya begitu saya berdoa, kok semangatnya muncul lagi. Wah, ini berarti mesti dihadapi, gak oleh melaju. Itulah anak Tuhan. Orang-orang yang selalu punya harapan, orang-orang yang selalu punya gairah, selalu punya semangat, sementara hayat masih dengan membadai. Izinkan Rohnya yang Kudus memberikan semangat dalam kehidupan kita. Mari terus lakukan sesuatu, entah itu berhasil, entah itu tidak, entah dalam kesendirian kita, entah dalam keramaian, apapun, sementara hayat masih dengan membadai. Mari izinkan Rohnya yang Kudus menguasai kita dan memberikan semangat yang baru. Karena anak-anak Tuhan tahu merespon dengan cara yang tepat. Yohanes sangat kenal Yesus, karena dia langsung tahu itu Yesus. Petrus berbeda lagi caranya. Dia langsung nyeblong bilang ketemu Yesus. Jangan sampai anak-anak Tuhan di tengah krisis pandemi seperti ini, di tengah kondisi yang masih belum menentu seperti ini, berjalan tanpa punya harapan. Ojo kaya macan putih. Mari kita bersatu. Mari kita mempersiapkan hati kita lebih baik. Kenyataan gempa yang baru kita rasakan, bahkan yang kemarin beberapa dari kita mungkin merasakan langsung, yang ternyata juga mendatangkan kerusakan di beberapa daerah,
bersiap. Untuk membuat kita bertanya kepada diri kita kembali, apakah kita masih setia kepada Tuhan? Kita masih dalam kondisi pandemi corona. Andai kata gempa bumi itu Tuhan izinkan terjadi lebih kencang lagi, mari kuatkan iman percaya kita. Karena iman kita adalah iman yang menembus kenyataan hidup. Iman yang bergantung kepada Tuhan, bukan kepada apa yang terlihat. Mari izinkan Roh-Nya yang kudus melatih kehidupan kita. Dan percayalah, ketaatan akan selalu memberikan sukacita dan pengharapan. Ketaatan selalu mendatangkan berkat. Tapi Tuhan nantikan ketaatan kita. Tuhan tolong kami. Kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami pun punya kecenderungan untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Tetapi kami mau bertumbuh semakin mengenal Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau setia sampai akhir. Tolong kami Tuhan. Terima kasih buat apa yang kami rasakan melalui gempa yang cukup keras, sehingga ada beberapa kerusakan di beberapa tempat. Damai sejahtera adalah, ketenangan adalah, tetap ada pengharapan di tengah badai kenyataan hidup. Itu yang mau kami nikmati Bapa. Kekuatan kami bukan ketika kami sehat. Kekuatan kami bukan ketika kami tidak ada masalah dalam hidup kami. Kekuatan kami juga bukan ketika kami muda dan dalam usia yang produktif. Kekuatan kami adalah ketika kami bergantung kepada-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk tetap bisa menang menghadapi kenyataan hidup, untuk meneladani apa yang sedang dilakukan oleh para murid-Mu. Mereka tetap taat, walaupun untuk sementara waktu mereka sulit mengenali ada Yesus yang menyertai mereka. Karena Bapa, biarlah pujian ini mengantar kami untuk membuat kami mengikat komitmen kami kembali kepada-Mu. Mari katakan di hadapan Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Karena kami tahu itu kekuatan kami Tuhan. Itu sukacita kami untuk menjalani berbagai macam kenyataan hidup yang tidak enak sekalipun. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus.
melihat pembuktian yang akan mereka lakukan bagi Engkau. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Allah. Kami berterima kasih Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan melewati hamba-Mu, kiranya Engkau sendiri akan ukirkan itu dalam loh hati kami. Sebab hanya Engkau Tuhan yang sanggup menggoreskan firman ini dalam pribadi kami. Dan di dalam kekuatan kuasa nama Yesus, kiranya Engkau sendiri akan meletakkan berkat-Mu yang kudus dalam kehidupan hamba-Mu yang telah belajar untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan dalam kehidupannya dalam pagi sidang jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan doa pengharapan kami pada Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya berkat kasih karunia-Mu menyertai setiap kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan.